38,5 triliun dana haji sudah dipakai pemerintah Jokowi, jamaah tak pernah diberitahu. Jangan begitu, biar yang mesti kasih penjelasan orang yang kompeten. Kami merasa bahwa pemberitaan pada tanggal 2 Juni tersebut tidak benar sama sekali. Pada tahun 2014, dana haji dipakai oleh Kementerian Perhubungan sebesar 1,371 triliun. Neno Warisman dilaporkan oleh pasangan suami istri bernama Geodi Naim dan Mirza Dewianti ke Polres Jakarta Selatan pada 8 Januari 2015 kemarin. Neno dituding melakukan penipuan dan penggelapan terkait travel umroh Neno Tour miliknya. Itu menjadi alasan untuk pembatalan. Hal tersebut juga kami nyatakan tidak benar sama sekali. Jadi tentunya secara hukum karena kita sudah memberikan ya dari pihak negara, asalkan dia benar tentunya. Dia berhak meninvestasikan karena itu adalah sudah diberikan ke negara. Pemilik dana tidak pernah diberitahukan soal penggunaan dana tersebut, khususnya untuk infrastruktur. Dan antum juga yang ikut menyebarkan berita yang tidak antum ketahui sumbernya dengan pasti, juga akan diminta pertanggungjawaban kepada Allah Subhanahu wa taala. Jamaah haji taunya bayar buat berangkat haji, bukan buat bangun infrastruktur. Kalau untuk pembangunan, berapa keuntungan dari pemilik uang atau dana haji tersebut ini? Artis era 80-an sekaligus pendakwah Neno Warisman tidak terlihat mendatangi Polres Metro Jakarta Selatan untuk memenuhi panggilan pertamanya kepada pihak berwajib atas dugaan kasus penipuan dan penggelapan dana melalui travel umroh miliknya. Apa jaminan garansi dari pemerintah? Berapa untung yang sudah dibagikan kepada pemilik tabungan haji? Bahwa dana dalam bentuk rupiah dan falas dikelola dengan prinsip syariah, aman, berhati-hati, dan kami yakinkan bahwa pengolahannya juga optimal. Terseret gonjang-ganjing kasus dugaan penipuan seolah membuat artis senior Neno Warisman mendulang babak mengejutkan. Bagaimana tidak, tak banyak yang tahu bahwa tanggal 11 Maret 2015 lalu, Neno telah mendapatkan panggilan dari Polres Jakarta Selatan terkait dugaan kasus penipuan yang dilaporkan oleh Geodi Naim dan Mirza Dewianti. Tapi alih-alih datang memenuhi panggilan pihak yang berwajib, Neno Warisman justru menyibukkan diri dengan keberangkatan para jamaah dari tur travel umroh miliknya. Mungkinkah seorang Neno Warisman berani mangkir dari panggilan pihak polisi dengan alasan menghantar para jamaah umroh yang berada di bawah naungan tur miliknya? Benarkah Neno Warisman berusaha menghindar? Tapi secara hukum adalah boleh-boleh saja diinvestasikan di dalam hal yang positif. Karena itu duit sudah diterima oleh negara. Karena negara itu punya semuanya. Pendakwah Neno Warisman sempat kembali melempar informasi kontroversi melalui postingan video terkait haji lewat akun YouTube-nya. Dalam video berjudul 38,5 triliun dana haji sudah dipakai pemerintah Jokowi, Neno menjelaskan bahwa dana haji sudah dipakai hingga 38,5 triliun oleh pemerintah Jokowi. Di artikel di Gelora dikatakan ibadah haji dibatalkan, jemaah Lampung ramai-ramai tarik dana. Ini gambarnya, ya. Lagi-lagi kalimatnya, berarti lagi-lagi Anda kena hoax, lagi-lagi Anda kena tipu media. Dengan semangatnya, Neno ikut membacakan sebuah artikel yang dimuat situs Gelora yang terbit pada 2020 silam tersebut sebelumnya sudah dikonfirmasi hoax oleh beberapa situs pemeriksa fakta. Ini artikel Gelora, 38,5 triliun dana haji sudah dipakai pemerintah Jokowi. Jamaah tak pernah diberitahu, ucapnya. Seperti dilihat Senin 7 Juni 2021. Bagaimana dana haji yang ditempatkan di bank-bank pemerintah dan bank swasta? Apa sekarang masih aman? Mengingat bank dan perusahaan di Indonesia menghadapi keadaan yang masih buruk, bagaimana kalau dana haji ikut hilang? Uang yang sudah Anda berikan kepada saya, Anda mau kemana? Saya mau pergi ke Jawa Timur, rombongan ini. Baik, selesai. Baik, lalu Anda membayar kepada kami. Setelah itu duit ini saya belikan apa saja terserah. Yang penting tanggal 20 Agustus Anda harus berangkat ke Jawa Timur, selesai. Itu kaidahnya. Pada 2014, dana haji dipakai Kementerian Perhubungan sebesar 1.371 triliun proyek-proyek jalur kereta api ganda, 4 trek double Manggarai, jalur kereta api ganda Bekasi,
untuk pembangunan proyek-proyek jalur kereta api ganda Cirebon-Kroya, 2 jalur kereta 4 trek double Manggarai Jatinegara. Dipakai Kemenak 200 miliar untuk revitalisasi pengembangan asrama haji, kota Medan, dan lain-lain. Jelas Neno lagi. Namun informasi dari Kemenpu, berita berjudul Jokowi ternyata sudah pakai 38,5 triliun dana haji, jamaah tak diberitahu, adalah artikel yang diberitakan Gelora yang dipastikan hoax atau berita bohong. Untuk pembangunan proyek-proyek jalur kereta api ganda Cirebon-Kroya, 2 jalur kereta 4 trek double Manggarai Jatinegara. Bisa saja ke BPK tanya apakah ada dana haji yang dipakai untuk infrastruktur. Jawabannya 0. Bahkan dana haji itu masih tersimpan di rekening Badan Pengelola Keuangan Haji atau BPKH dalam bentuk valuta asing dan rupiah. Sontak membuat netizen ngamuk atas pernyataan Neno Warisman yang menyebarkan berita hoax dan membuat gaduh masyarakat. Dilansir dari Facebook Mak Lambitura, banyak netizen malah mengecam dan menyarankan agar Neno dibui karena sudah menyebarkan berita hoax. Berapa untung dari pemakaian dana haji tersebut? Sementara sekarang proyek infrastruktur banyak yang rugi. Kalaupun mau tahu kemana semua gampang. Antum tanya ke BPK silahkan, tanya ke OJK silahkan, tanya ke silahkan. Insya Allah semuanya digunakan 100% dan dikembalikan untuk umat. Dan di saat harus diinvestasikan kepada sesuatu yang masalah untuk umat, tentunya di sini secara hukum bukan sesuatu yang terlarang, tentunya harus ada persetujuan dari yang mengurusi haji ini, karena dia akan bertanggung jawab untuk pemberangkatannya nanti. Sementara itu, Kepala Badan Pengelola Keuangan Haji BPKH Anggito Abimanyu akhirnya buka suara terkait kabar miring itu. Anggito mengatakan tidak ada dana haji yang digunakan untuk membangun infrastruktur. Anggito Abimanyu membantah dan meluruskan soal dana haji karena sudah menjadi anggapan benar-benar dilakukan oleh pemerintah. Dia memastikan dana haji aman kok, umat mohon tenang. Anggito Abimanyu mengatakan dana haji yang disetorkan calon jemaah haji jelas aman. Memang benar, BPKH mengelola dana haji tersebut dan menggunakan dana itu jelas diawasi ketat dan memang bertujuan untuk kebaikan haji. Infrastruktur itu akhirnya akan dijual sebagaimana perintah Presiden Jokowi. Lalu bagaimana nasib dana haji jika infrastrukturnya dijual ke asing? Tidak ada dana haji itu infrastruktur. Tidak ada dana haji itu hilang lalu dipakai untuk memperkuat rupiah itu. Tidak ada, confirm, tidak ada. Tapi saya akan bicara tentang hukum begini. Kalau kita sudah membayar akan berangkat, jadi apapun buatnya duit hilang atau tidak hilang, saya sudah membayar. Dan kalau ternyata dana itu nanti akan diinvestasikan, tentunya itu ada hubungannya dengan yang ngurusi dana tersebut. Kami mengelolanya dengan prudent dan profesional. Bisa dilihat di laporan audit BPK, Badan Pemeriksa Keuangan, yang juga ada di website kami. Mohon dicek apakah ada lokasi untuk infrastruktur. Ya, tidak ada, jelas Anggito. Ia menambahkan pada 2019 ada perubahan pengelolaan dana haji. 50% dana haji akan ditempatkan di bank syariah, 30% di surat berharga, 20% di investasi langsung, dan sisanya investasi lainnya. Sementara itu jutaan calon jamaah haji atau CHJ, calon jamaah haji, hanya bisa melongo, bahasanya gini ya, halnya termenung ya, dan menunggu berangkat haji hingga uzur dan hingga akhir hayatnya ya. Jadi tidak atau belum ada lah investasi yang dilakukan secara langsung, baik itu untuk infrastruktur maupun untuk proyek-proyek yang lain, belum ada sampai sekarang. Rencananya investasi langsung tersebut terkait ibadah haji, contohnya dengan BRI kita mau join valuta untuk akuisisi perusahaan pengadaan falas di Arab Saudi. Kata Anggito, seperti dilansir kompas.com Senin 7 Juni 2021. Pengumuman resmi Menteri Agama Yakut Khalil Qomas tentang pembatalan keberangkatan jemaah haji Indonesia memastikan kegagalan penyelenggaraan negara. Pandemi COVID-19 memang cocok untuk menjadi alasan. Tapi kita juga boleh sembrono selagi menurut ahlinya medis ini bisa tersebar dengan cara begini, kita harus ikuti dong prosedur ini karena mereka lebih tahu. Yang saat ini yang resmi itu adalah masih belum boleh dari pemerintah kita, bukan dari pemerintah Saudi. Sebenarnya faktor utamanya adalah
pemerintah Saudi tidak memberikan kuota kepada Indonesia. Pemerintah Saudi menutup, bukan saja dari Indonesia. Yang ditutup adalah dari tempat lain juga ditutup. Tentunya ini mungkin adalah pandangan mereka tentang penyakit ini takut menyebar karena Saudi adalah tempat datangnya orang dari mana-mana. Masalahnya ada beberapa negara yang berhasil mendapatkan kuota pandemi COVID-19 menjadi alasan pemerintah. Ini hal-hal yang sah saja sebetulnya dalam urusan sebuah negara menjaga rakyat, sah-sah saja. Jadi kita tidak tahu, kita tidak boleh juga berprasangka buruk, tapi tidak dibeda-bedakan semua juga. Hal ini disampaikan Menteri Agama Yakut Khalil Qaumas pada Kamis siang. Pembatalan ini merupakan hasil rapat Kemenag dengan Komisi 8 DPR RI. Tingginya kasus COVID-19 menjadi salah satu alasan pemerintah belum dapat menjamin keselamatan jemaah haji di Tanah Suci. Pemerintah Arab Saudi juga belum mengizinkan penerbangan langsung dari Indonesia serta tidak memberikan kuota bagi jemaah haji Indonesia. Lobi pun gagal di tengah kelemahan diplomasi kita di dunia internasional. Polemik, gunjingan, serta fitnah terkait dengan pembatalan keberangkatan haji menurut saya kita harus hentikan. Bagaimana bisa bilang batal? Kalau batal itu begini, udah sampai di satu tempat atau udah diurus semuanya, kemudian dibatalin. Jadi udah ada tindakan. Ini kan belum ada. Dan kepada umat Islam Indonesia harus memahami betul, Menteri Agama mengambil langkah itu untuk keselamatan jiwa kita. Pemberhentian keberangkatan jamaah haji Indonesia semata-mata demi menyelamatkan jiwa umat Islam yang mau berangkat. Namun bukan itu yang kita diskusikan. Baiknya segala sesuatu sampaikan dengan musyawarah. Kalau enggak, ini bisa menimbulkan gejolak gitu. Nah, jangan ke sana itu apa? Menghindari agar jangan sampai kita masuk wilayah yang seperti itu. Ada penyakit dan sebagainya. Artinya menghindar di sini ada pendidikan. Memang tidak akan pindah penyakit kecuali Allah pindahkan. Belum ada keputusan dari Arab Saudi, kan belum ada apa-apa gitu, belum ada omongan istilahnya. Kalau orang mau ngelamar itu belum ada omongan sama sekali. Masa mau bilang ditolak kan gitu? Karena belum ada omongan ya. Mungkin mau dirapikan dulu, mungkin akan disiapkan medis untuk hal ini dan sebagainya. Baru setelah itu akan dibuka lagi. Bahkan kalau hitung-hitungan juga kerugian Saudi juga rugi. Nggak ada yang datang melancong ke sana, nggak ada rugi. Mereka juga rugi. Itulah musibah yang bisa ditimpakan oleh Allah kepada siapa saja yang beriman tidak beriman.